Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita bertemu hari ini di minggu pertama Januari 2021. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerahnya, karena kebaikannya kita ada pada hari ini. Kita sudah melewati tahun 2020 dan saya percaya bahwa kita semua pasti Tuhan sertai melewati tahun 2021. Sebelum kita masuk di dalam ibadah kita pada hari ini secara online, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau baik, sangat baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat pagi yang indah ini. Terima kasih Bapa atas segala pimpinan-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Walau kami Tuhan ibadah secara online, kami percaya Tuhan bahwa hadirat Tuhan hadir di setiap rumah, hadirat Tuhan hadir di setiap hati kami, sehingga kami boleh dilawat oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hadirlah di setiap hati kami ya Bapa, karena kami mau menyembah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau memuji Engkau ya Allah. Kami ada karena anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari Bapak Ibu yang di rumah, kita nyanyikan pujian ini. Kita ada karena anugerah Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidup
tetap bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih dan kebaikan-Nya. Sebentar kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, bahwa sungguh besar kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Tak terlukiskan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan di dalam hidup kami. Bapa, berkati setiap umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Urapi mereka Tuhan. Pimpin setiap kehidupan mereka ya Bapa. Biarlah Tuhan kebajikan, kemurahan terus mengikuti setiap umat-umat-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Allahku. Sungguh besar kasih setiamu nyata di dalam kehidupan kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan,
kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Kalau sebentar Bapa kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati urapi hamba-Mu Tuhan dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya pewahyuan Tuhan turun atas hamba-Mu. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat berjumpa kembali di tahun 2021 minggu pertama hari ini. Gereja Betel Indonesia Filemon mengambil tema jangan takut sebab Allah beserta kita. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, tantangan di tahun 2020 belum selesai. Hidup umat Tuhan, bahkan seluruh umat manusia berada dalam tantangan. Tetapi kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyertai setiap hidup umatnya. Oleh sebab itu saya ingin meyakinkan supaya setiap umat manusia, khususnya umat Tuhan, kita tidak takut. Karena Tuhan menyertai kita. Dan itu menjadi jaminan untuk kita bisa melewati tahun 2021 bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan buka di dalam firman Tuhan yang saya ambil dari Yesaya 41 ayat 8 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Di zaman perjanjian lama Allah berkenan hadir dan berinteraksi dengan umatnya. Dia menyatakan sebagai Allah yang menyertai umatnya. Ketika berada dalam pembuangan umat Israel, dia dibuang. Berada dalam penjajahan Raja Nebukadnezar. Dalam ketakutan dan kekhawatirannya Allah hadir di tengah-tengah umat manusia. Untuk meyakinkan supaya umat Tuhan tidak takut, supaya umat Tuhan tidak bimbang. Karena ada apa? Ada Allah yang berpihak, yang menyertai kehidupan umat Israel. Nah saudara yang kasih di dalam Tuhan, penegasan tentang penyertaan Allah dalam perjanjian lama juga dinyatakan di dalam perjanjian baru. Direalisasikan dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang menjadi manusia. Peristiwa ini adalah merupakan suatu anugerah yang besar. Ini juga merupakan kehormatan yang luar biasa. Karena dibalik kata Immanuel, itu menunjukkan bahwa Allah berkenan menggelar pada keadaan ruang di mana Allah hadir dalam pergumulan hidup manusia. Serta pergumulan yang ada dan kehadiran Allah itu adalah secara nyata. Dalam hal ini maksud Allah dalam hidup manusia harus dipahami dengan benar. Dalam perjanjian baru janji penyertaan Allah dimeteraikan oleh Roh Kudus yang berdiam di hati manusia. Di hati orang percaya kita bisa hidup dalam berjumpa dengan Allah setiap saat. Kalau zaman perjanjian lama hanya imam yang bisa menghampiri berjumpa dengan Allah. Tapi dalam kehidupan perjanjian baru, maka setiap orang bisa menjumpai Allah. Bisa berinteraksi dengan Allah. Bisa memiliki hubungan yang intim sebagai bapa dengan anaknya. Berintimasi saudara. Berhubungan yang begitu dekat, ya.
Tidak saja terjadi dalam waktu-waktu yang tertentu, tetapi setiap saat. Bahkan Allah yang hadir dalam hidup manusia adalah Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang percaya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita harus melihat bahwa Allah yang hadir itu adalah Allah yang berkenan campur tangan di dalam kehidupan manusia. Kehadirannya kita harus percaya, kita tidak menuntut secara fisik, tetapi kehadirannya kita harus percaya dengan iman. Ya, sekalipun kita tidak melihat, tetapi kita percaya bahwa Allah hadir, turut bekerja. Allah hadir, turut bersama-sama di dalam kehidupan umat manusia. Seperti halnya Allah yang menolong bangsa Israel pada akhirnya. Saya dan saudara percaya bahwa lewat persekutuan kita dengan Tuhan, lewat intimasi kita dengan Allah, lewat hubungan yang dekat kita dengan Allah, Allah hadir, Allah berkarya di dalam setiap kehidupan umat manusia. Dan kita bisa melihat itu yaitu dengan percaya, dengan iman. Bukan dengan perasaan, bukan dengan penglihatan. Orang percaya tidak boleh menggunakan indera jasmaninya untuk menangkap kehadiran Tuhan. Orang percaya harus belajar mengerti kehendak Tuhan. Menyerahkan hidup saya dan saudara kepada Tuhan dalam setiap keadaan, peristiwa yang Tuhan izinkan bahkan terjadi di dalam hidup setiap orang saudara. Kita harus punya persekutuan, kita harus punya hubungan yang dekat. Kita harus bisa berinteraksi dengan dekat dengan Tuhan. Lewat kehadiran Allah di dalam hidup saya dan saudara. Tidak ada kejadian dan keadaan yang di luar kontrol Allah. Kita harus percaya itu. Sekalipun keadaan itu sepertinya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi di segala sesuatu, dalam segala keadaan, semua Tuhan Allah izinkan terjadi. Dan itu berada dalam kontrol dan maksud dari Allah dalam setiap peristiwa itu. Banyak orang meragukan kehadiran Allah sebab hidupnya kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Banyak orang berharap menjadi orang Kristen maka hidupnya nyaman-nyaman saja, menyenangkan sesuai seleranya. Tetapi kenyataannya ketika berbeda seperti yang diharapkan, mereka mulai meragukan keberadaan Allah. Mereka mulai meragukan kehadiran Allah dalam hidup kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, banyak tindakan-tindakan Allah yang kadang-kadang tidak dimengerti oleh pikiran kita yang terbatas. Tetapi yakinlah Allah selalu bertindak tepat dan sempurna di dalam segala sesuatunya. Jika Allah menyertai hidup orang percaya, kita percaya sekalipun berada dalam kesulitan, Allah hadir. Sekalipun di dalam serangkaian pergumulan, persoalan yang berat, Allah hadir, Allah ingin menyatakan kehendaknya. Allah bermaksud lebih besar dari segala sesuatu yang kita terbatas untuk menangkapnya. Terbatas untuk mengerti maksud Allah. Tentu saya dan saudara harus percaya ada rancangan yang besar yang Tuhan kerjakan di dalam hidup setiap umat manusia. Di dalam setiap orang percaya, bahkan Tuhan ingin kita didewasakan, Allah ingin mendewasakan kehidupan saya dan saudara. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jadi dalam tema 2021 ini di tengah-tengah pergumulan hidup manusia, apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan? Yang pertama, kita harus teguh menaruh pengharapan pada Allah. Kita bisa bersukacita di dalam pengharapan. Apa yang menjadi sukacita saya dan saudara? Sukacita karena Tuhan hadir dalam hidup saya dan saudara. Tuhan turut campur tangan ada dalam hidup saya dan saudara. Kita punya pengharapan, kita bisa menanti-nantikan tentang Allah dan rancangannya yang dinyatakan dalam hidup kita. Kita bisa menanti-nantikan Allah dengan pengharapan yang penuh sukacita karena Allah yang menyertai, Allah yang berpihak sanggup menolong di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Bahkan hal yang terbesar, musuh yang utama, dosa sudah dihancurkannya, dosa sudah dipatahkannya. Dan maksud Allah
menolong umat manusia dalam keterbatasan, dalam kelemahannya. Allah menyelamatkan manusia dengan yaitu melalui karya Tuhan Yesus Kristus yang kita puji, yang kita sembah. Melalui karya Tuhan Yesus Kristus dalam hidup saya dan saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di tengah-tengah pandemi dan tangan yang ada di 2021 yang belum selesai ini, bersukacitalah di dalam pengharapan. Karena di dalam pengharapan saya dan saudara kepada Tuhan itu tidak mengecewakan. Pengharapan menjadi kekuatan di dalam hidup kita untuk terus menaruhkan percaya kepada Allah. Allah yang menyertai, Allah yang membela, Allah yang meneguhkan lewat karyanya, lewat pertolongan-pertolongannya yang ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Yang kedua, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang kita lakukan di tengah-tengah pergumulan hidup manusia 2021, yaitu penyertaannya mendorong saya dan saudara untuk tumbuhnya karakter ilahi dalam hidup saya dan saudara. Di tengah-tengah tantangan kita harus belajar sabar. Kita harus bisa terus bertekun untuk menghadapi segala sesuatu. Kita tidak bisa lari, kita tidak bisa mengubah keadaan saudara. Tapi kita bisa menghadapinya. Bersama dengan Tuhan, membiarkan Tuhan lewat kasih-Nya, kuasa-Nya, pertolongannya ada dalam hidup saya dan saudara. Yang saya dan saudara lakukan. Tuhan ingin saya dan saudara tumbuh karakter ilahi dalam hidup kita. Kita belajar sabar. Kesabaran itu penting saudara. Kesabaran di dalam menghadapi berbagai macam tantangan ini dibuktikan oleh banyak nabi-nabi. Bahkan mereka dikatakan berbahagia di tengah-tengah kesabaran mereka. Karena pada waktu akhirnya ketika tiba waktunya mereka beroleh kemenangan bersama dengan Tuhan. Kesabaran dibutuhkan di dalam hidup saya dan saudara. Dan juga kita disebut sabar dalam menantikan pertolongan daripada Tuhan. Bukan berarti kita diam, tapi kita bertekun. Kata tekun itu kita harus mengerjakan apa yang menjadi bagian saya dan saudara. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Apa yang baik, apa yang suci. Kita mengasihi Tuhan. Kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang terbaik. Kita tetap mengasihi dan melayani Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah tantangan, kita bertekun. Bahkan kita bertekun di dalam iman kita. Supaya kita tetap kuat dan pada akhirnya kita didapatinya yaitu setia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari hari-hari kita ke depan belum selesai. Tantangan masih ada. Tapi saya dan saudara tidak perlu takut. Kita tidak perlu bimbang. Kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu bahkan berada dalam kondisi ketakutan yang sedemikian rupa. Karena satu jaminan yang pasti, Allah menyertai saya dan saudara. Dan penyertaan Allah dalam hidup saya dan saudara adalah cukup yang membawa saya dan saudara pada akhirnya berada dalam hidup. Yaitu penuh dengan kemenangan lebih daripada pemenang. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai hidup saya dan saudara sekalian. Amin buat firman Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada hari ini saudara yang kasih dalam Tuhan. Saudara persiapkan roti dan anggur di tangan kanan saudara nanti masing-masing. Kita nyanyikan satu pujian, ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku.
Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah hidup saya dan saudara kita terus mengingat kebaikan Tuhan. Kita akan terus bersyukur karena Dia adalah Allah yang baik, yang mengasihi saya dan saudara. Nyanyikan lagi lagu ini saudara yang kasih dalam Tuhan. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Letakkan roti pada tangan kanan saudara dan angkat tinggi-tinggi roti ini dalam tubuh Kristus. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita makan roti dan anggur. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada pada tangan kanan saudara merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Jadi letakkan cawan yang berisi anggur pada tangan kanan saudara dan angkat tinggi-tinggi. Cawan inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus sebagai pengampunan dosa saya dan saudara. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Bukankah cawan yang ada pada tangan saudara adalah merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Kita minum bersama-sama. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya. Ku bersyukur Bapa. Katakan ku bersyukur Tuhan.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Saudara perhatikan kemari dan kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan atas hidup kami. Tuhan, di tengah-tengah dunia saat ini yang penuh dengan hiruk pikuk dan tantangan Tuhan, di akhir zaman, tetapi kami tetap mau mengandalkan Engkau Tuhan. Iman kami tetap berpaut kepadamu saja ya Allah di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih untuk kasih setiamu, untuk penyertaan-Mu, untuk pertolongan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya dan terlalu yakin hari ini Tuhan hadir dalam hidup kami, hadir dalam seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dan bagi setiap orang Tuhan bahkan yang turut beribadah online pada hari ini, Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah mereka. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus yang sakit sembuh, yang lemah di dalam nama Yesus beroleh kekuatan yang baru. Yang berputus asa hari ini kami percaya dalam nama Yesus ada pengharapan baru, sukacita baru, semangat baru Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan liang letih dan lesu Tuhan, ketika kami datang kepadamu kami akan mendapatkan kelegaan karena kasih karunia dan pertolongan Tuhan atas setiap orang-orang yang percaya. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara kasih dalam Tuhan dimanapun Anda berada, selamat beribadah dalam Tuhan. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi. Tuhan menginarkan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kau damai sejahtera. Anugerah kasih Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kasih karunia dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kekuatan penghiburan Allah Roh Kudus yang terus tinggal menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Yang percaya katakan bersama saya, amin.